Surat kepada orang Ibrani pasal 7 atau bab 7 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 15 sampai 17. Mari kita membaca bersama, kita mendengarkan dengan seksama ya. Melkisedek adalah raja Salem dan iman Allah yang maha tinggi. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, Melkisedek menyongsongnya dan memberkati dia. Dan kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semua jarahannya. Menurut arti namanya, Melkisedek pertama-tama adalah raja kebenaran, atau juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dijadikan sama dengan anak Allah, ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Sungguh Yesus telah ditetapkan sebagai imam menurut tata imamat Melkisedek. Artinya menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang Yesus diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita buka Injil Markus pasal 3 atau bab 3 ayat 1 sampai 6. Injil Markus 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca dan mendengarkan dengan seksama. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari untuk menanggapi ini kita menyanyikan "Hari Ini Harinya Tuhan". Hafal ya? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua bacaan ini mengingatkan kita akan seorang yang sungguh luar biasa. Dia hidup, dia bertahta di kerajaan surga, dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Yesus telah ditetapkan sebagai imam menurut imamat Melkisedek. Ia menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Anda di tempat ini bukanlah sebagai suatu malapetaka. Malah kehadiran Anda di tempat ini adalah sebagai bentuk anugerah Allah untuk menarik Anda kembali kepada Kristus. Pada Kristus. Jangan-jangan waktu Anda masih remaja atau anak-anak remaja dan menikmati masa muda, Anda lupa bahwa firman dan sabda Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dialah Yesus Kristus. Pagi hari kita lupa berdoa, siang hari makan, minum, segala aktivitas kita dimulai dengan doa. Bekerja doa, mandi berdoa. Jadi sebagai orang Kristiani itu, hidup itu adalah doa. Mengapa? Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Imam Agung kita, yang tadi disampaikan dalam surat kepada orang Ibrani. Nah, tanpa beban penderitaan mustahil mencapai puncak rahmat.
kasih karunia bertambah seiring dengan meningkatnya perjuangan. Santa Rosa dari Lima. Jadi perjuangan untuk mengikuti Yesus Kristus itu terus-menerus. Bagaimana kita bisa berjuang kalau kita tidak memiliki senjata? Perjuangan kita adalah perjuangan cinta kasih. Kita adalah Laskar Kristus, Laskar cinta kasih. Perjuangan kita ya adalah perjuangan cinta kasih. Maka amunisi kita adalah firman dan sabda Tuhan yang kita wartakan, yang kita lontarkan, yang kita tembakkan kepada diri kita dan semua orang. Nah itu dia. Sebagai orang muda Kristiani, kalian harus memahami bahwa hidup di dalam kegelapan itu adalah hidup yang mengikuti jalan sesat, jalan kebinasaan. Dalam 10 perintah Allah itu kan jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tak adil. Bahkan jangan ingin berbuat cabul. Naik lagi, jangan berzina. Jangan mencuri. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita melawan, memberontak terhadap Allah. 10 perintah Allah itu kan adalah yang diwariskan. Bahkan orang Yahudi sendiri pun mengikuti itu sebagai jalan moral hidup. Jadi sebagai orang Kristiani itu ada moral namanya. Melanggar moral itu kalian berarti berdosa. Ya. Apalagi tidak bermoral. Jadi kalau melanggar moral Kristiani itu berarti kita berdosa dan tidak bermoral. Karena apa? Karena kita melakukan kedosaan. Mengapa kita melakukan kedosaan? Karena kita tidak menyandarkan diri pada firman dan sabda Tuhan, kepada Tuhan Yesus sendiri. Kita hidup dalam keasikan, keegoisan kita masing-masing. Kita bertumbuh karena kita tidak mau dididik oleh Allah. Kita mau dididik oleh dunia ini. Kita mau dididik oleh roh penyesat. Kita mau dididik oleh hawa nafsu kita. Padahal ketika kalian dibaptis, kalian adalah milik Kristus, milik Allah. Jadi sebagai milik Kristus, milik Allah, kalian adalah putra putri Allah. Kalian adalah murid-murid Kristus. Kalian adalah kenisa Roh Kudus dan memperoleh karunia keselamatan. Itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di dunia ini. Kesesatan, kejahatan, kriminalitas, apapun yang kita lakukan, ya, diungkapkan. Mungkin banyak kawan-kawan kalian tidak masuk di tempat ini, tetapi dia melakukan kejahatan, kriminalitas karena ketidaktahuan atau ketidaktahuan, atau masih mungkin. Dan ini bahaya laten. Tahu bahaya laten? Bahaya yang bisa menggerogoti itu adalah kanker. Kanker yang menggerogoti hidup rohani kita. Karena kita tidak mau ya sembuh. Sembuh itu adalah firman Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Jadi apa yang bisa menyembuhkan kalian? Firman dan sabda Tuhan, Yesus Kristus sendiri. Firman yang hidup itu. Maka dalam surat kepada orang Ibrani dijelaskan, Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ya. Jadi surat kepada orang Ibrani ini langsung menjelaskan Melkisedek. Mungkin kalian pernah mendengarkan siapa nama Melkisedek dalam gereja-gereja atau khotbah-khotbah hamba Tuhan yang telah disampaikan kepada kalian. Ya. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ya, Imam Allah yang Maha Tinggi itu artinya Imam Allah yang paling tinggi, setara dengan Allah. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, Melkisedek menyongsongnya dan memberkati dia. Jadi imam Allah yang paling tinggi, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Melkisedek itu menjadi manusia. Dan dia adalah Allah yang Maha Tinggi itu. Imam yang paling tinggi. Menyongsong Abraham yang mengalahkan para dursila, para orang-orang fasik, para orang-orang berdosa.
yang melakukan kejahatan-kejahatan, kriminal. Karena pada zaman Abraham hukumnya adalah hukum ya yang ditetapkan oleh kehendak baik melalui perintah Allah. Abraham adalah bapa orang beriman. Dia melakukan ya perperangan ini karena raja-raja yang dilawannya itu adalah raja-raja yang lalim, raja-raja yang melakukan kejahatan, kedosaan, perjabulan, perzinahan, berhala, dan segala bentuk kenajisan yang membuat Allah jijik atas perbuatan mereka. Maka Abraham ya mempersembahkan 10/10. Jadi kalau dia dapat emas itu 1 kilo, dia menyerahkan kepada imam itu. Maksudnya adalah 1/10 ini adalah ya bentuk ya anugerah, syukur, bukan untuk menyogok Tuhan, bukan. Tapi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Abraham karena cinta kasih Allah yang begitu besar kepada dirinya. Maka Melkisedek menyongsong dia untuk memberikan rahmat pengampunan kepada Abraham. Karena Abraham melakukan ya, hal-hal yang mungkin ya baik di mata Abraham, tetapi belum tentu baik di mata Allah. Tetapi apa yang dilakukan Abraham adalah karena Abraham bapa orang beriman. Maka apa yang dilakukan Abraham ini ya diberikan pengampunan oleh Allah dan dia memperoleh berkat dari Allah. 1/10-nya itu adalah ya suatu bentuk ya pengorbanan atau tanggung jawab Abraham karena Abraham berhasil mendapatkan, dan apa yang dijarahnya itu harus diberkati kembali supaya tidak menjadi kutukan bagi Abraham. Tapi karena Abraham bapak orang beriman, ya tidak jadi kutukan tetapi menjadi berkat. Ya. Menurut arti namanya, Melkisedek pertama-tama adalah ya, raja kebenaran. Raja kebenaran. Atau juga Raja Salem. Jadi Melkisedek pertama-tama adalah raja kebenaran. Jadi Abraham datang kepada raja kebenaran, dan raja kebenaran menyongsong dia untuk memberkati Abraham, dan yang paling utama untuk memberikan pengampunan kepada Abraham, karena Abraham pasti melakukan tindakan-tindakan yang cemar di mata Allah, di mata Yahweh, Elohim, Adonai. Mengapa? Walaupun perbuatan Abraham itu baik, tetapi tindakannya, ya kan, kelakuannya itu tidak baik. Pasti ada pembunuhan, ada penjarahan dan sebagainya. Tetapi karena raja-raja itu lalim pada zaman itu, ya, perbuatan Abraham ya dianggap perbuatan yang mursid, perbuatan yang baik di mata manusia. Tetapi di mata Allah dia harus ya diampuni dosanya oleh Allah. Karena pasti tindakannya pasti mencemarkan tangannya, menumpahkan darah. Tetapi Abraham adalah bapak orang beriman. Sebagai bapak orang beriman, Abraham ya janji kekal Allah kepadanya, sumpah Allah itu sekali dan selamanya kepada Abraham. Dan Abraham sebagai bapak orang beriman berkenan di hadapan Allah. Yang dilakukan Abraham adalah seturut kehendak Allah, tetapi mungkin caranya yang salah. Tetapi nanti Yesus menjelaskan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Artinya perbuatan yang baik menghasilkan karya yang baik. Tidak ada perbuatan yang buruk menghasilkan buah yang baik. Ingat ya, kejahatan menghasilkan ya kelaliman, kebaikan menghasilkan ya kan amal. Jadi kalau kalian melakukan tindakan-tindakan kejahatan, buahnya adalah kalian akan ya mendapat yang namanya, dalam ajaran Kristiani tidak ada karma ya, tetapi kalian akan mendapatkan yang namanya ya Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat.
Jadi kebaikan akan dibalas oleh Allah dan kejahatan akan dihukum oleh Allah. Nah itu ya. Jadi disitulah Abraham berkenan di hadapan Allah, karena apa yang dilakukan Abraham di mata Allah tidak baik, tetapi karena Abraham ya pergi kepada Melkisedek, dan Melkisedek adalah Raja Salem, Raja kebenaran. Abraham yang merupakan ya bapak orang beriman mendapatkan pengampunan, dan untuk pengampunan itu dia mempersembahkan 1/10 jarahannya, bukan untuk Allah, tetapi bentuk tanggung jawab Abraham, karena Abraham telah diberikan pengampunan. Sebenarnya bukan angka 1/10-nya ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham merupakan suatu bentuk tanda cinta Abraham, karena 90% dari harta jarahannya itu ya dipergunakannya untuk ya keluarga dan para pengikut-pengikut Abraham. 10-nya untuk ya Raja Salem itu sebagai bentuk ya tanggung jawab Abraham, karena Abraham telah ya diberikan kekuatan oleh Allah. Nah, kata 1/10 itu jangan kalian pikir, oh Abraham ini ngapa enggak semuanya diserahkan. Ya tidak mungkin semuanya diserahkan, karena untuk datang ke Raja Salem atau Melkisedek ini membutuhkan waktu. Tetapi tanggung jawab Abraham itu ya menghasilkan buah-buah yang luar biasa kepada keturunan Abraham. Ya. Nah, Melkisedek pertama-tama adalah raja kebenaran atau juga Raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Jadi damai sejahtera. Jadi Abraham yang sudah terbakar oleh emosi karena mengalahkan musuh-musuhnya itu disongsong oleh Raja Salem untuk menjadi damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera. Maka Abraham memperoleh damai sejahtera dari Melkisedek. Dan ya Melkisedek itu ya jelas ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Jelaslah itu menuju kepada suatu tanda Allah, rahmat Yahweh, apapun namanya, Tuhan, God, Yesus Kristus, itu dijelaskan di situ. Ya. Tetapi nanti kemanusiaan Yesus itu dijelaskan silsilahnya. Tetapi pada zaman perjanjian lama ini, Allah ini ya menjadi imam yang paling tinggi untuk memberkati orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Jadi Abraham adalah pilihan Allah, bapak orang beriman. Sama seperti kita orang Kristiani, pilihan Allah. Tapi kalau kalian melakukan kejahatan, kalian melanggar cinta kasih Allah. Makanya kalian harus datang kepada Allah, mohon pengampunan dan rahmat pertobatan dari Allah. Begitu. Berdoa dan mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kalian. Ini persoalan dihadapi oleh orang-orang muda Kristiani sekarang ini. Tantangannya ya. Jadi firman dan sabda Tuhan itu sebagai penuntun kita. Doa itu adalah komunikasi kita kepada Allah, supaya Allah menyertai, memberkati dan membimbing kita. Bukan di tempat ini kalian menjadi brutal atau menjadi ganas, tetapi kalian menjadi damai sejahtera. Masing-masing orang telah diberi sanksi oleh negara. Ya. Bukan masalah waktunya, mau 6 bulan ke 5 bulan ke sebulan, tetapi kalian telah tercatat di lembaran negara melakukan tindakan kriminal dan kalian sudah divonis bersalah. Ya. Makanya orang banyak melakukan pemulihan nama baik. Kalian butuh 5 tahun dapat SKCK nanti. 5 tahun keluar. Makanya kalau kalian bekerja di sektor-sektor pemerintah atau perusahaan swasta, ya hati-hati, karena kalian pernah mendapat catatan kepolisian. Kalian udah mencoreng kertas putih kalian itu, ya.
Makanya sektor mana yang akan kalian bisa kerjakan? Wira swasta nanti. Ya. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi PNS, ASN, atau bekerja di lembaga publik udah susah. Karena butuh 5 tahun SKCK menurut aturan ya. Makanya untuk mempersiapkan itu kalian sekolah lagi. Jadi jangan lalu kalian bilang, nih tadi bilang tidak ada duit. Bukan masalah duit. Bengkayang banyak perguruan tinggi sekarang. Ya. Kalau mau sesuatu yang baik ya bekerja, bukan mencuri. Apapun yang kejadiannya mencuri itu ya perbuatan jahat. Biarpun kalian lapar, lebih baik kalian mati kelaparan daripada mencuri. Ya. Untuk apalah kalian mengisi perut kalian dengan curian kalau akhirnya kalian dihukum? Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi sebagai orang muda. Apalagi kalau kalian kecanduan narkoba, ya susah. Semua barang hilang. Makanya butuh yang namanya kekuatan dari Allah supaya kita bisa menghadapi cobaan itu.